umur, segala yang menghasilkan manfaat dan kesuksesan. Seakan-akan Allah ingin mengatakan begini, hei setiap yang hidup, apapun yang kamu kerjakan, kamu mesti sukses. Ayo berusaha. Ini di pemerintahan, Pemprov misalnya Banten. Anda misalnya di bagian dinas ada yang sosial. Ada di dinas A, dinas B, dinas C. Anda meniti karir. Sepanjang Anda kerjakan karir itu, jangan tanggung, kata Allah, Anda mesti sukses. Anda kalau berbisnis, sukses. Kalau belajar, sukses. Kalau berdagang, sukses. Diplomat, sukses. Jadi birokrat, sukses. Jadi sepanjang apapun yang Anda kerjakan, raihlah kesuksesan di level tertinggi yang mampu Anda jangkau. Karena itu silahkan Anda lihat, tidak pernah ada sahabat Nabi SAW. Tadi jumlahnya berapa? 120.000. Yang jadi pemimpin berapa? 2.000 orang. 120.000 ini, apapun profesinya, sepanjang mereka belajar dengan Nabi, pada akhirnya mereka menjadi orang yang paling sukses dalam aktivitasnya. Silahkan cek. Nabi punya sahabat pengusaha namanya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari. Tidak pernah mereka berdagang kecuali mereka sukses dalam dagangannya. Tidak ada orang paling kaya pada saat itu kecuali Abdurrahman bin Auf. Tidak ada orang yang paling banyak asetnya kecuali Utsman bin Affan. Tidak ada orang yang sukses dalam dagangannya kecuali Tamim Ad-Dari. Silahkan cek. Ada yang jadi birokrat? Ada. Ada yang jadi diplomat? Ada. Amr bin As, seorang birokrat hebat. Awalnya diplomat sampai menempati pos. Kemudian jadi gubernur di wilayah Syam. Syam sekarang 4 negara. 1 Libanon, 2 Jordania, 3 kemudian ada Syria, 4 ada Palestina. Itu dulu provinsi, Pak. Provinsi Syam. Dan tidak banyak orang tahu, sebelum kemudian beliau menetap kemudian di Syam, diberikan tugas oleh Umar bin Khattab untuk bisa melakukan pengenalan Islam dari mulai Mesir sampai dengan ke seluruh wilayah Afrika Utara. Mesir, Tunisia, Libya sebelumnya, Aljazair, Maroko, sampai nyebrang ke Italia, nyebrang ke Spanyol. Itu siapa yang mendakwahkan Islam? Seorang bernama Amr bin As. Kemampuan diplomasinya menjadikan sekarang Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair sekarang Muslim semua. Dia jangan nanggung. Ulama-ulama kita dulu juga begitu. Kalau belajar sampai kepada tahap yang paling tinggi. Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Yasin Al-Padangi, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi, ada Syekh Al-Banjari, Syekh Mahfud At-Termasi, Syekh Hasim Al-Ash'ari, Syekh kemudian Ahmad Dahlan. Itu semua jangan dikira ulama biasa-biasa. Itu ulama dikenal sampai dengan ke pelosok dunia. Tuh kalau antum main ke Mekah sampai sekarang, itu masih ada muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani sampai sekarang. Dikenal, antum sebutkan Syekh Nawawi, dihormati antum. Bahkan Menteri Agama Saudi yang sekarang, itu keturunan Banten, Bah, Bu. Menteri Agama urusan haji yang sekarang itu gelarnya Al-Bantani, punya silsilah sampai tersambung kepada wilayah Banten. Takbir. Jadi jangan nanggung. Anda itu diberikan oleh Allah satu nama yang pasti, sukses. Harus yakin dengan kemampuan kita. Dititipkan pekerjaan, tugas dari pemerintah. Saya bagian tugas ini misalnya, kerjakan sampai berhasil. Jadi ketika Anda diamanahi pekerjaan, jangan nanggung. Tunaikan dengan yang terbaik. Berikan etos kerja yang baik. Tangguhkan diri Anda. Buktikan bahwa Anda memang tidak salah diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang kemudian diberikan amanah pekerjaan, tidak sempurna mengerjakannya, maka ada yang salah dalam menjalankan tugas kehidupannya. Demikian nih saya lihat mungkin ada yang mahasiswa. Ada yang pelajar. Anda harus yakin pada diri Anda. Begitu Anda menempuh pendidikan di tempat manapun, yakinkan pada diri kita. Saya akan jadi mahasiswa yang paling sukses dalam angkatan saya. Saya jadi mahasiswa yang paling berhasil di kampus saya. Itu prinsip harus tanamkan pada jiwa kita ketika Allah menyebutkan kata umur pada diri kita. Siap?